Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tentang bab haji bagian terakhir ya. Dari kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas akhir dari kitab Al-Hajj ya. Bagian akhir kitab haji. Tapi nggak bunyi. Nggak, kemarin tuh ini apa? Agak error. Tes. 1, 2, 3 tes. Mas. Nggak, maksudnya keluar nggak suaranya? Nggak, maksudnya suara luar atau suara dalam? Suara dalam nggak ada kan? Ya udah, berarti nggak ada suara dalam. Oke. Ya baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas bab tentang al-ihsar. Al-ihsar itu artinya terhalangnya seseorang dari melanjutkan atau menyempurnakan amalan ibadah haji atau umroh. Terhalang. Misalnya dia lagi haji tapi nggak bisa meneruskan gitu, nggak bisa menyempurnakan. Misalnya tidak bisa lempar jamarot, atau tidak bisa wukuf di Arafah misalnya. Nah itu namanya al-ihsar. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 ya, Allah Ta'ala berfirman, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Jika kalian terhalang untuk menyempurnakan, melanjutkan pelaksanaan ibadah haji, maka sembelihlah al-hadyu yang mudah bagi kalian. Famastaysara minal hadyi. Nah ini dasarnya. Kemudian ihsar yang dianggap ya itu bagaimana sifatnya? Ya, ihsar yang dianggap itu. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 450 ya. Atau ihsar yang diakui gitu ya, al-mu'tabar. Bahwa itu dikatakan ihsar yang seperti apa? Nah, di sini dikatakan ihtalafa ahlul ilmi fis sababil mu'tabar bihil ihsar. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab tertahannya seseorang yang diakui atau dibenarkan oleh syariat. Bahwa kalau dia mengalami situasi tertentu, oh itu dianggap ihsar misalnya. Kenapa ada perbedaan pendapat? Likhtilafihim fi fahmil ayatis sabiqah. Karena perbedaan mereka di dalam memahami ayat tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 196 tadi. Nah, faqala qaumun, ada sebagian ulama mereka mengatakan al-muhsar huwa al-muhsaru bil aduwi faqat. Jadi orang yang diakui oleh syariat bahwa dia terhalang, dianggap terhalang sehingga dia boleh tidak melanjutkan, tapi dia nanti nyembelih al-hadyu. Nah, adalah al-muhsar bil aduwi. Orang yang terhalang melakukan orang yang terhalang untuk melanjutkan ya, pelaksanaan ibadah haji atau umroh, atau terhalang dari menyempurnakan ibadah haji dan umroh disebabkan karena musuh
Hanya itu saja. Bil aduwi faqat. Nah, jadi tertahannya oleh musuh. Gitu. Dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i wal Hanabilah. Dua mazhab dari 4 mazhab ini berpendapat bahwa orang yang dianggap al-muhsar minal muhsarin, dia dianggap terkena ihsar, adalah hanya mereka yang terhalang oleh musuh saja. Mereka berkata kenapa? Karena ayat yang turun tadi surah Al-Baqarah ayat 196 itu ya adalah ya asbabun nuzulnya pada saat Rasul dan para sahabat yang kala itu jumlahnya sekitar 1.400 orang yang niat mau umroh dan waktu itu berhenti di Hudaybiyah, itu dihalang-halangi oleh orang musyrik. Tidak boleh ke Mekah. Padahal Rasul waktu itu bukan untuk perang, untuk umroh. Nah, itu sebabnya. Dan itu satu-satunya sebab, kata mereka, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang kedua hujah mereka adalah karena ada ya kalimat fa'idza amintum. Apabila kalian sudah aman, setelah kalimat fa'in uhsirtum. Fa'in uhsirtum juga ada kalimat faman kana minkum maridho. Nah, fa'idza amintum artinya jika kalian sudah aman, fa'in uhsirtum jika kalian tertahan, faman kana minkum maridho. Ini di ayat yang sama ya, di ayat 196 surah Al-Baqarah. Apabila kalian sakit, kata mereka, ya, orang yang dianggap sebagai muhsar, yang terhalang itu hanya karena musuh gitu. Tidak selain musuh. Kalau karena sakit itu nggak bisa, tidak dianggap sebagai muhsar. Karena apa? Di dalam ayat yang sama disebut kata maridon, sakit. Andai kata sama, maka nggak perlu penyebutan kata sakit, kata mereka. Lidzikril marad ba'da dzalika faidah. Lamma kana lidzikril marad ba'da dzalika faidah. Nah, dari kalangan sahabat ini adalah pandangan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pendapat pertama. Jadi orang yang disebut muhsar, yang terkena ihsar hanya terhalang karena musuh. Sementara yang lain mengatakan bal al-muhsaru huwa al-muhsar bi maradin wa bi adwin wa bi kulli ma yamna'u min itmami an-nusuk wa bihi qala Malik wa huwa riwayah an Ahmad wa ikhtarahu Saul Islam wa huwa rajih. Orang dianggap muhsar itu bukan hanya karena musuh, bisa juga karena sakit gitu. Orang misalnya setelah dia wukuf di Arafah sakit parah sehingga tidak bisa melanjutkan hajinya untuk menginap di Muzdalifah. Lalu ke Mina untuk melempar jamratul aqabah di hari nahar. Tidak bisa pula untuk tawaf ifadhah. Terhalang dia, sakit parah. Nah, maka ini dianggap muhsar juga gitu. Karena dia terhalang oleh sesuatu di luar kendali dirinya. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah pendapat yang rajih. Jadi al-ihsar itu bukan hanya musuh, tapi juga bisa karena sakit. Nah, pendapat yang kedua ini, karena keumuman dalil firman Allah Ta'ala fa'in uhsirtum, jika kalian tertahan gitu. Adapun sebab turunnya ayat ini pada saat Nabi sedang ditahan oleh orang-orang musyrik. Nah, ini namanya membatasi dalil hanya pada sebabnya saja. Wala yasih, dan ini enggak benar. Jadi dalam kaidah fikih itu ada istilah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi suatu perkara itu dianggap ya berlaku disebabkan karena keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Memang ayat ihsar 196 surah Al-Baqarah itu sebabnya khusus gitu. Ketika Nabi terhalang untuk melaksanakan ibadah umrah karena dihalang-halangi oleh orang musyrik, khusus.
Tetapi ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa itu adalah ada situasi di mana orang yang sedang berniat bahkan di tengah pelaksanaan ibadah haji atau umroh lalu terhalang. Nah, itu disebut al-musor orangnya. Peristiwanya disebut al-ihsor. Bisa karena musuh, bisa juga karena sakit. Gitu. Adapun argumen mereka kan ada kata faida amintum. Nah, ini menurut pendapat ulama yang berpendapat bahwa musor itu tidak hanya oleh musuh, mereka mengatakan ini namanya bab zikri hukmi ba'di afradil am, menyebutkan hukum dengan sebagian yang umum ya, dengan sebagian yang umum gitu. Maka ini tidak berkonsekuensi khusus gitu. Tidak demikian, oh isor itu hanya karena musuh saja, tidak demikian maksudnya. Itu bantahan para ulama ya terhadap pendapat yang pertama. Adapun kalimat faida amintum, nah yang jelas nampak ini konteksnya bukan pada orang yang sedang terhalang, bukan, tapi ini bal fit tamattu'il hakiki, orang yang mau melakukan ibadah haji dengan cara tamattu hakiki, umroh dulu baru kemudian haji. Jadi seakan-akan maknanya fa idza lam takunu khaifina lakin tamatta'tum bil umrati ilal hajj famastaysara minal haji. Jika kalian tidak merasa takut atau alias aman, tapi kalian melakukan tamattu, umrah dulu baru haji, keadaan aman kok umrah dulu baru haji. Nah, maka kalian harus menyembelih hadyu yang mudah bagi kalian. Nah, ini dan ada ayat yang menunjukkan takwil atau tafsir seperti ini ya masih di ayat yang sama ya, ada kalimat zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Hal yang demikian itu bagi orang yang keluarganya bukan di daerah tanah haram, di sekitar Masjidil Haram. Jadi orang yang musor itu sama aja, baik dia itu orang Makkah asli tinggal di Makkah di tanah haram, maupun bagi orang yang datang, dia bukan penduduk Makkah, tidak tinggal di tanah haram. Karena keduanya mungkin saja terhalang, baik yang dia memang orang situ maupun orang luar ya. Mungkin mereka terhalang untuk menyempurnakan amaliyah ibadah haji atau umrahnya. Lalu kata Abu Malik, nah, maka aku jelaskan ya dari ini semua hadis Aisyah. Ketika Nabi SAW berkata kepada Diba'ah bintu Zubair ya, kata Nabi, aradtil hajj, apakah kamu ingin melakukan haji? Qalat iya ya. Qalat, dia mengatakan begini, wallahi la ajiduni illa waj'ah, demi Allah aku tidak mendapatkan diriku kecuali aku memang sakit ya. Waktu itu Diba'ah ditanya oleh Nabi, kamu mau haji? Iya demi Allah betul. Nah, tapi ada yang menghalangi beliau yaitu sakit. Apa kata Nabi? Faqala laha, kata Nabi kepada Diba'ah ya, hujji wastariti, berhajilah engkau lalu berikanlah syarat. Fakuli, maka ucapkan kata Nabi, Allahumma mahalli haitsu habastani, ya Allah tempat tahalulku adalah tempat di mana aku tertahan. Wa huwa sharihun fi i'tibarin Nabi sallam al-waj' wal marad sababan lil isar wallahu a'lam. Nah, maka berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini jelas sekali ya, pelajaran yang Nabi ajarkan adalah apa? Bahwa sakit itu menjadi salah satu sebab seseorang dianggap terhalang. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi bukan hanya karena musuh, tapi juga karena sakit misalnya. Lalu bagi orang yang terhalang, apa yang harus dia lakukan? Misalnya dia haji, setelah selesai wukuf di Arafah sakit,
pingsan, parah, masuk rumah sakit. Dan menurut diagnosa dokter, ini harus istirahat setidaknya 1 minggu. Padahal besoknya hari nahar. Lalu hari tasyrik, 4 hari, seminggu kan 6 hari. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kan setelah wukuf di Arafah. Sakit, nah berarti dia ini muhsor. Terhalang dia. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ada 2 keadaan. Wa in kana starata anna mahallahu haitsu hubis. Kalau dia di awal ketika mau ihram memberikan syarat bahwa dia bertahallul pada di tempat di mana dia tertahan. Nah, fa innahu yahillu wala syai'a alaih. Maka bertahallullah dia setelah dia pingsan itu. Pusing gitu ya setelah wukuf di Arafah, maghrib itu. Wah, ini nggak kuat saya melanjutkan perjalanan. Nah, gitu. Waktu ihram dia udah kerasa nih saya agak kurang sehat nih. Waktu di Bir Ali misalnya, kalau berangkat dari Madinah. Lalu dia mengucapkan Allahumma mahalli haitsu habastani misalnya. Qadarullah benar. Setelah wukuf sakit, pingsan. Nah, maka bertahallullah dia sebelum pingsan itu di situ. Kan kerasa gitu ya. Dan tidak ada beban apapun atas dirinya. Wala syai'a alaih. Jadi dia tidak perlu menyembelih al-hadyu. Nah, dasarnya adalah hadis Aisyah di depan tadi itu. Tapi kalau dia tertahan, dia sih mengira oke-oke saja, lancar lah. Saya bisa selesaikan sampai tanggal 14. Sampai hari tasyrik akhir saya bisa. Qadarullah sakit. Sehingga waktu dia ihram, labbaik ya Allahumma hajjan, udah nggak ada pakai syarat apapun. Qadarullah bahkan mungkin saat dia wukuf sakit pingsan. Akhirnya nggak bisa menyelesaikan karena kata dokter ini harus istirahat selama 1 minggu misalnya. Nah, maka yajibu alaihi hadyu indal jumhur. Orang ini wajib menyembelih hadyu menurut mayoritas ulama berdasarkan ayat yang berbunyi fa in usirtum famastaysara minal haji. Apabila kalian tertahan maka sembelihlah ya apa yang mudah daripada al-hadyu itu. Nah, ini Bapak Ibu dan ya sekalian ada perbedaan. Maka kalau kita merasa agak kurang sehat lagi umroh atau haji saat kita ihram, nah itu disyaratkan kalau kita merasa agak kurang sehat. Nah, ini. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, apakah orang yang mau haji atau umroh lalu dia tertahan, dia harus mengqadha atau tidak? Mengqadha hajinya atau tidak? Atau mengqadha umrohnya atau tidak? Nah, para ulama pada umumnya ya mayoritas ulama kecuali mazhab Al-Hanafiyah ya. Mereka berpandangan bahwa orang yang tertahan al-muhsor la yajibu alaihi qada'a ya nusuki. Dia tidak wajib mengqada ibadahnya in tahallala jika dia tahallul. Nah, jadi dia sempat tahallul. Nah, itu tidak perlu diqada. Illa ayyakuna wajiban fil asal, kecuali jika hajinya itu adalah memang asalnya ada hukum haji yang wajib ke hajjatil Islam. Dia memang belum pernah haji gitu sebelumnya. Nah, itu haji pertama kali dia tertahan sakit, masuk rumah sakit. Nah, kalau begitu maka dia mengqadha. Ya, gitu. Fa yutalabu bihi al-wujub bil wujub bisabik. Baru pertama dia haji pas wukuf kok pingsan, dia nggak memberikan syarat apapun, ya wajib diqadha. Karena ini baru pertama, hajinya haji asli. Tapi kalau haji yang kedua, haji ketiga dan seterusnya, dia mengalami tadi keterhalangan untuk menyempurnakan karena sakit atau apa, udah, ya tahallul aja dianggap selesai, tapi dia harus menyembelih al-hadyu, kecuali jika dia mensyaratkan di awal. Nah, seperti ucapan Diba'ah bintu siapa tadi? Az-Zubair itu ya. Nah,
dia mensyaratkan. Kalau dia mensyaratkan, ya udah tahallul selesai, nggak ada kewajiban lagi ya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Nah, ini merupakan bab terakhir dari Kitabul Hajj. Selebihnya antum di kitab antum nggak ada, karena di kopi hanya sampai sini aja ya. Ya, ini akhir bab haji memang. Nah, dari sekian tebal ini udah selesai bab haji. Nah, sekarang kita masuk bab umroh. Apa itu umroh? Secara bahasa umroh itu az-ziyarah. Berkunjung. Ada yang mengatakan al-qasdu ila makanin amir. Menyengaja menuju ke satu tempat yang amir, yang makmur. Itu makna umroh. Secara syariat, pengertian daripada umroh adalah qasdul ka'bati lin nusuk wa huwa tawafu wasa'yu. Menyengaja memang datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah, yaitu tawaf dan sa'i. Gitu. Umrah itu ya memang isinya cuman yang pokok itu, tawaf dan sa'i. Jadi ringkes. Tapi ya itu udah pahalanya besar. Ada yang mengatakan haji al-hajjul asghar, haji kecil. Kalau dibanding haji berarti minus wukuf, ya, lempar jamarat, tawaf ifadah, ya, minus itu. Nah, itulah umroh. Ya, ditambahi ihramnya, ihram di awal, pakaian ihram. Nanti tahallul, ya. Sebagai penyempurna nanti ditutup oleh tahallul. Selesai udah. Ihram, umroh. Jadi kalau antum pagi habis subuh jam 7 nih. Misalnya antum mau umroh, posisi antum di Mekah. Antum tinggal keluar ke tanah halal, ke Tan'im atau Ji'rana. Udah ihram. Kalau laki-laki pakaikan ihram. Ucapkan labbaik Allahumma umratan. Langsung bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Selama perjalanan ucapkan itu sampai nanti masuk Masjidil Haram, berhenti, lalu kemudian tawaf 7 putaran. Salat sunah tawaf, langsung sa'i 7 kali. Setelah sa'i tahallul, rampung. Kalau antum mulai jam 8, mungkin zuhur udah selesai umrah itu. Sisanya jalan-jalan, ibadah. Ya, ibadah wajib biasa. Jadi enak banget tuh, nggak ada beban apa-apa di sana itu. Menikmati alam Makkah Madinah ya. Jadi yang paling enak itu umroh sama keluarga emang. Sama anak, istri, bareng-bareng gitu ya. Menikmati suasana di sana. Kan nggak ada yang ngejar-ngejar kita, kecuali ibadah kan. Kalau di sini kita dikejar, itu Pak RT ada acara ini Pak RT ya kan. Di sana nggak ada, kita murni longgar, nggak ada undangan yasinan di sana nggak ada. Jadi longgar sekali ya. Antara subuh ke zuhur itu kan cukup panjang ya. Jalan-jalan, menikmati suasana sana. Kalau punya uang kan di kafe-kafe sana, di resto-restonya makan sama menikmati suasana sana. Enak sekali. Nah ini ya bapak-bapak dan jemaah sekalian. Ya semoga kami doakan kita semua yang hadir di sini ya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa umroh ya, dan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa umroh bareng nanti ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik. Nah, gimana Pak Anwar? Ya, biar murah gitu ya. Ya, bisa sih, bisa. Tinggal di otak-atik aja kan. Baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah lalu kemudian apa hukum umroh itu? Wajib atau sunnah? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum umroh. Sebagian mengatakan wajib. Nah, bagi orang yang wajib haji maka dia wajib umroh. Gitu. Maaf. Bagi orang yang wajib haji apa hukumnya umroh gitu? Apakah dia juga wajib umroh atau tidak? Pendapat pertama mengatakan tajibul umroh tu fil umri marrah.
Umrah wajib dilakukan dalam seumur hidup 1 kali. Wajib. Menurut pendapat pertama. Ini ada pendapat mazhab Asy-Syafi'i di salah satu kaulnya. Kan ada kaul qadim, kaul jadid ya. Nah, salah satu kaulnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Umrah itu wajib. Atau ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini ada riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, wa jama'atun minas salaf. Termasuk Az-Zahiriyah. Qala ahlu zahir hum yaqulun annal umrata wajibun. Wajibun fil umri marrah. Seumur hidup 1 kali, sama seperti haji. Apa hujahnya, argumennya, alasan dalilnya? Nah, ada 4 yang dikemukakan di dalam kitab ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Ada kalimat wa atimmu, ini menunjukkan perintah. Perintah itu menuntut kewajiban. Lalu kemudian dikaitkan dengan haji wajib. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, berdasarkan dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib. Umrah itu hukumnya wajib. Dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah wanita itu ada jihad? Qala na'am, kata Rasul, iya. Alaihinna jihadun la qitala fi. Atas kaum wanita ada kewajiban jihad, tapi tidak ada pembunuhan di dalamnya, yaitu al-hajj wal umrah. Jihadnya wanita itu haji dan umrah. Nah, maka kata alaihinna secara zahir menunjukkan kewajiban. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, hadis dari As-Subay bin Ma'bad, qala, dia mengatakan, ataitu Umar radhiyallahu anhu. Aku pernah datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu aku berkata kepada beliau, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum beriman, inni aslamtu, aku telah masuk Islam. Wa inni wajadtul hajj wal umrah maktubina alayya fa ahlaltu bihima. Dan sungguh aku mendapatkan diriku ya mampu dan diwajibkan atasku haji dan umrah karena aku mampu. Maka aku pun bertalbiyah untuk haji dan umrah. Faqal hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajahu An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Disebutkan dalam kitab Irwaul Ghalil ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, itu dalil yang ketiga. Yang keempat, annal umrata hiya al-hajjul asghar indal jumhur. Mayoritas ulama mengatakan umrah itu haji kecil, al-hajjul asghar. Makanya dia dianggap wajib menurut siapa? Mazhab Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat Imam Ahmad, Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan para ulama dari mazhab Al-Zahiri. Sementara ada pendapat kedua yang mengatakan al-umratu mustahabbah wa laisa wajibah. Umrah itu dianjurkan, dia tidak wajib. Artinya kalau ada orang dia punya uang 30 juta kok enggak umrah, kalau menurut pendapat pertama dosa dia. Punya tabungan uang 30 juta. Karena 22 juta, bahkan Pak Anwar tadi 15 juta bisa umroh. Backpacker ya. Backpackeran bisa itu. Nanti di sana cari makan sendiri. Tidurnya tidak di hotel-hotel bintang. Ada juga bisa. Kalau mau tidur di masjid bisa. Iya. Ya kalau ketahuan askar mungkin disuruh pindah kan. Nah, tapi ada yang kayak gitu, itu ada. Oh, itu murah itu. Yang mahal itu kan hotel, makan. Nah, itu kan yang bikin lumayan gitu harganya. Visa resmi ya? Nah, ya visa resmi tetap. Nah, cuma nanti akomodasi di sana mandiri. Nah, mandiri. Nah, itu bisa. Nah, tapi jangan sendiri kalau belum tahu, harus sama teman-teman yang sudah tahu ya. Harus ada temannya. Tetap kalau bisa ada pembimbingnya, gitu. Nah, itu bisa, harganya bisa murah. Nah,
Kapan kan itu kata Pak Anwar. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Lebih cepat lebih baik tuh. Nah, Pak Singgi pengen banget itu. Ya, ingin sekali kembali lagi ke sana katanya. Nah, karena emang sangat dirindukan ya. Nagih sana itu. Suasananya itu bikin kita rindu. Walaupun musim dingin, musim panas, tetap rindu ya. Nah, ini Bapak-bapak dan sekalian. Nah, ini tidak wajib gitu. Bagi yang mengatakan tidak wajib, ini adalah berarti kan tidak dosa tuh. Walaupun kita punya uang kan, 30 juta nggak dosa. Nah, ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan kaul qadim dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi di kaul jadidnya mazhab Asy-Syafi'i wajib. Yang terakhir ya. Dulu memang Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tidak wajib, tapi kemudian wajib. Dan riwayat dari Imam Ahmad salah satunya juga mengatakan mustahab. Nah, dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwa umrah itu mustahab, tidak wajib, adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ulama belakangan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memilih pendapat yang mengatakan mustahab. Apa dasarnya? Dalilnya apa? Dalil yang mengatakan bahwa umrah itu tidak wajib, satu, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir pernah, dia mengatakan bahwa Nabi pernah ditanya tentang umrah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anil umrah. Awajibun hiya awajibatun hiya? Apakah wajib umrah ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi, tidak. Tidak wajib. Wa anta ta'tamiru fa huwa afdal. Tapi kalian umrah itu lebih utama. Tidak wajib. Tapi kalau kalian berangkat umrah, hada afdal. Lebih utama. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi. Nah, meskipun di catatan kaki Abdullah bin Sulaim, Abu Malik Kamal bin As-Saisan mengatakan hadis ini dhaif. Hadis yang mengatakan umrah itu tidak wajib, tapi kalian berumrah itu lebih utama. Hadza dhaif. Ini hadisnya dhaif. Nah. Kemudian hadis dari Thalha marfu dari Nabi SAW. Nabi mengatakan al-hajju jihad wal umratu tatawwu. Haji itu jihad, umrah itu tatawwu. Tatawwu itu tambahan ketaatan. Hadis ini juga dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Yang ketiga, ya, annal umrata wal hajja ibadatani min jinsin wahidin. Umrah haji itu kan dua ibadah tapi jenisnya sama. Kan yang dilakukan sama. Yang dilakukan haji dan umrahnya itu. Cuman haji ada tambahan itu aja. Semua apa yang dilakukan waktu umrah ada dalam haji. Ada dalam haji. Tapi tidak semua apa yang dilakukan di umrah tidak sama dengan haji gitu. Jadi kalau kamu melakukan haji besar, otomatis yang kecil jadi nggak wajib, kan gitu. Fa idza fa'altal kubra lam tajib as-sughra. Kalau kamu melakukan haji besar, yang kecil, haji kecil udah nggak wajib lagi. Kal wudu ima al ghusl. Sama seperti kalian wudu. Kalau sudah mandi junub, ndak wudu nggak wajib. Udah mandi junub sebelum subuh, apa perlu wudu lagi? Nggak wudu, it's okay, gitu. Karena sudah yang besar kan melakukan bersuci besar. Loh kalau pas mandi megang-megang kemaluan, pas mandi kencing, pas mandi buang angin, bahkan BAB misalnya, ya udah mandi lagi, bersihkan. Kan masih dalam proses mandi junub. Nanti rampung mandi, handukan, pakai baju, selesai. Nah, itu wudu itu ibarat umroh, mandi junub itu ibarat haji. Jika kita mandi junub tidak perlu wudu, maka begitupun kalau kita sudah haji tidak perlu umroh. Karena itu udah tercover gitu dalam haji. Nah, ini alasan para ulama yang berpendapat bahwa umrah itu mustahab. Maka kita kalau habis mandi junub wudu fahada afdalu akmal. Tentu ini lebih utama, lebih sempurna. Asalkan udah mandi junub enggak usah wudu ya boleh. Karena sudah iqamah. Kalau wudu lagi ketinggalan, apalagi imamnya Al-Fatihah kulhu sana rampung. Udah habis mandi langsung pakai baju berangkat ke masjid. Ya minimal dapat 1 rakaat kan gitu. Karena kalau wudu dulu makan waktu lagi kan gitu. Nah, ini penting. Tapi kalau wudu, kalau masih lapang, kesempatan belum iqamah, nah, maka lebih baik, tentu lebih utama kalau kita wudu dulu.
Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lakin amarahum bitamattu ya. Wa qala, dan beliau mengatakan dakhaltu al-umrata fil haji ila yaumil qiyamah. Jadi aku memasukkan umrah ke dalam haji sampai hari kiamat. Nah, itu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Alasan keempat, umrah itu tidaklah ada amalan yang dilakukan di umrah kecuali pasti ada dalam haji. Saya ulangi ya. Tidaklah ada amalan yang dilakukan dalam umrah kecuali pasti ada dalam ibadah haji. Haji itu difardukan oleh Allah 1 kali, bukan 2 kali. Maka dari situ kita tahu bahwasanya Allah tidak mewajibkan umrah. Nah, lalu apa komentar dari saya Abu Malik Kamal bin Asy Salim? Dia mengatakan, ammal ahadisul lati istadalla bihal fariqu sani fala yasihu minha syai'. Hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama golongan kedua yang mengatakan umrah itu tidak wajib, tidak ada satupun yang sahih hadisnya. Yang mengatakan umrah tidak wajib, tidak ada satupun hadis yang sahih. Nah, bersama dengan ini fa adillatul mujibina kadzalik laisa sharihah fil ijab. Ini pandangan dari saya Abu Malik ya. Bersama dengan itu, dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama yang mewajibkan umrah demikian juga tidak secara tegas sebenarnya menunjukkan kepada kewajiban. Laisa sharihah fil ijab. Tidak begitu tegas sebenarnya hadisnya. Walaupun hadisnya sahih, tapi tidak begitu tegas menunjukkan kalau umrah itu wajib. Nah, itu. Kan tadi dari ini aja, analisa terhadap bahasa misalnya. Hadis dari Aisyah tadi. Kata Nabi, apakah ada jihad bagi wanita? Kata Nabi, iya ada. Alaihinna. Nah, ini kan analisanya berdasarkan kemutlakan bahasa. Dari sisi bahasa. Yaitu memang betul. Secara bahasa kalau ada kata ala, itu artinya wajib. Tapi tidak secara tegas sebenarnya menunjukkan kewajiban. Itu komentar dari saya Abu Malik. Adapun firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini ayat menunjukkan apa? Wajibnya menyempurnakan haji bagi yang disyariatkan. Misalnya ada orang sedang haji atau umrah, maka dia wajib menyempurnakan. Bukan berarti dia wajib haji dan umrah, enggak. Tapi wajib menyempurnakan. Pak Wikan berangkat umroh, baru tawaf udah, waduh capek ya aku, udahlah nggak usah sa'i, nah misalnya, udah ngos-ngosan, nah itu nggak boleh, sempurnakan, tinggal dikit lagi kok, tinggal sa'i, nah itu sama tahallul kan, nah itu yang dimaksud, sempurnakan, bukan menunjukkan bahwa umrohnya wajib, secara tegas tidak demikian, nah itu. Wa amma fil ibtida'i faqad aujabal hajj faqad. Di awal ayat ini yang diwajibkan itu haji saja, apalagi diperkuat oleh surah Ali Imran ayat 97. Allah Ta'ala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kewajiban atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah karena Allah. Bagi siapa? Orang yang mampu di jalannya. Haji ada, kalau umrah nggak ada. Walam yujib al umrah. Nah, ayat ini tidak mewajibkan umrah. Ya, secara tegas nggak ada. Adapun pendapat ulama bahwa umrah itu al hajjul asghar, haji kecil, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah, mereka menjadikan hujjah ulama yang mengatakan bahwa umrah itu wajib, justru hujah untuk membantah mereka, bukan untuk menguatkan mereka. Gitu. Karena umrah itu haji wajib. Nah, kalau pemikiran Ibnu Taimiyah, ya tidak wajib. Justru yang wajib itu yang haji akbar. Itu bukan hujah untuk menguatkan pendapat mereka, melainkan hujah untuk membantah pendapat mereka. Karena apa? Karena kalau dianggap wajib berarti sama aja dengan mewajibkan haji
2 kali gitu kan. Di annahu yalzamu minhu ijabu hajjaini wa huwa mumtani. Tidak bisa itu. Nah, tapi dari seluruh pendapat tadi yang hati-hati, pendapat yang hati-hati, agar kita tidak meremehkan gitu ya. Nah, karena ada memang dari hadis Aisyah tadi kata Nabi alaihinna ya. Alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah itu. Nah, untuk kehati-hatian maka ya lebih baik kita melaksanakan umroh supaya kita terbebas dari kewajiban. Nah, ini berdasarkan ijma ya. Kalau punya uang ya umroh, apalagi sudah sepuh, usia udah 70 tahun, mau daftar haji nunggu 20 tahun. Kan susah. Waktu 70 tahun kayak, mohon maaf, kayak Pak Haris kan masih gagah ya. 70 lebih tuh. Boleh punya uang misalnya. Kalau haji kan nunggu 20 tahun kan. Udah umroh aja dulu. Umroh dulu gitu. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi uangnya dipakai umroh dulu. Nah, mudah-mudahan walaupun usia 90 tahun masih kuat kan. Alhamdulillah kan. Nah itu. Dan insya Allah ketika kita berangkat umroh Bapak Ibu, berkah insya Allah. Artinya uang insya Allah balik juga gitu. Karena ini kita gunakan uang untuk ibadah. Itu. Kemudian ini jam berapa? Oh, udah jam sekian ini ya. Baik, terakhir ya. Keutamaan umroh, apa keutamaannya? Umroh itu min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling agung gitu. Di antara ibadah-ibadah yang besar. Wa afdhalul qurubati allati yarfa'ullahu biha li ibadihi ad-darajat. Dan seutama-utama ibadah yang bisa mendekatkan ya, diri kita kepada Allah, lalu dengan umrah ini Allah akan angkat kita ya, derajat kita Allah akan angkat beberapa derajat. Bahkan dengan umrah dosa-dosa kita akan dihapuskan. Bahkan Nabi ya, mendorong para sahabat untuk umroh, baik secara kaul maupun secara perbuatan. Nabi sendiri umroh 4 kali. 4 kali umroh sebelum haji itu. Nah, di sisi lain beliau juga menganjurkan untuk umroh. Misal ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya itu menjadi kafarah, penghapus dosa. Tahun ini umroh, dalam hati udah beres, tahun depan saya umroh lagi. Kayak Pak Saifullah udah berapa kali antum Pak Saifullah? Udah 2 kali kan? Oh, alhamdulillah itu. Nah, umroh tahun kemarin sebelum puasa, pas puasa ya, umroh lagi. Nah, itu penghapus dosa. Niatkan saya mau umroh lagi tahun depan. Bahkan di antara doa ya waktu tawaf itu kan permintaannya, ya Allah kembalikan aku untuk bisa umroh lagi kan itu. Walaupun itu bukan dari Nabi ya, dibuat oleh para ulama. Nah, itu bisa supaya kita bisa bolak-balik. Nah, itu. Nah, maka ketika kita udah selesai umrah punya niat, ya Allah insya Allah tahun depan saya umrah lagi. Itu jadi penghapus dosa. Kemudian dalil yang ketiga, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dzunub. Ikutilah antara haji dan umrah. Dengan umrah berikutnya, maka sesungguhnya itu bisa menghilangkan kepakiran, menghilangkan dosa tuh. Umrah itu menghilangkan kepakiran. Tuh, maka jangan enggak deh, buat apa saya pakai umrah? Mendingan pakai beli iPhone lah. Ya, kan lumayan iPhone 16 dapat itu. Lu mendingan umrah. Karena umrah tidak akan membuat kita fakir, justru akan menghilangkan kefakiran. Kama yanfil kir khabasal hadidi wal zahabi wal fiddah. Sebagaimana ya api itu bisa menghilangkan karat yang ada pada besi, emas atau perak. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i. Disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, Nabi sendiri beliau melakukan umroh. Wa tamara ma'ahu ashabuhu fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan para sahabat umroh juga bersama beliau. Bahkan setelah beliau wafat mereka umroh.
Gitu. Waktunya kapan umrah itu? Umrah itu kapan saja bisa. Bahkan Bapak Ibu besok dapat rezeki nomplok gitu. Ada orang ngasih 50 juta. Gak tau lah tiba-tiba ada orang ngasih 50 juta buat antum. Sodako dari saya misalnya. Nah besok pagi sorenya antum saya datang umrah ke saya misalnya. Bisa itu. Tinggal tanggal berapa antum mau berangkatnya kan. Nah itu kapan saja umrah bisa dilakukan itu. Tapi kalau kita umrahnya di Ramadan, itu afdal. Umratun fi Ramadan ta'dilu hujjatan au hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding sama seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tapi kalau nunggu Ramadan, tahu-tahu habis duitnya. Nah, nanti saya mau Ramadan aja deh. Nah, malah kepake. Mendingan dapat uang langsung umrah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nanti Ramadan dapat umrah lagi kan gitu. Kan tadi menghilangkan kefakiran. Nah, terus penutup, ya bolehkah umrah dilakukan sebelum haji? Kan kaidah awalnya al-umur al-wajibah muqaddamun alal umuri al-mustahabbah. Perkara wajib itu harus lebih didahulukan daripada perkara sunnah. Jangan mendahulukan sunnah di atas yang wajib. Harus takdimu al-wajib ala sunnah. Umrah, kalau kita ngikuti pendapat kedua, sunnah kan katanya. Kalau haji kan jelas, semua ulama sepakat. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hukum haji wajib. Tapi apakah umrah wajib? Ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan Katakanlah kita mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Boleh nggak kita umrah sebelum haji? Nah, ada hadis dari Ikrimah bin Khalid. Beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang umrah qablal hajj. Bagaimana umrah sebelum haji? Nah, apa jawaban Abdullah bin Umar? Faqal la ba'sa biha. Enggak ada masalah. Silakan. Gitu. Kata Ikrimah. Nah, lalu Ibnu Umar mengatakan i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Dulu saja Rasul umroh sebelum haji gitu. Nah, tapi kalau puasa, Bapak Ibu rajin puasa Senin Kemis, pas Ramadan orang nggak mau puasa Ramadan. Puasa Syawal semangat, Ramadan nggak mau, boleh nggak? Lebih baik nggak puasa Syawal tapi puasa Ramadan. Tapi umroh boleh, umroh dulu baru haji. Ya baik, Bapak Ibu, ini pas jam 9 lewat 1 menit ya, benar ya? Oh 3 menit. Ini kecepatan atau ini kelambatan nggak tahu ya. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, demikian insya Allah nanti tentang apa hukum mengulang-ulang umroh. Nah ini nanti kita, maksudnya mengulang-ulang umroh dalam 1 kali safar. Pak Anwar umroh, mumpung aku di Mekah nih, kan ada. Itu gimana? Kita bahas besok insya Allah. Jangan ditanya sekarang ya, jadi besok aja. Ya, yang ditanyakan sekarang, kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak ya kita akhiri. Sudah jelas? Jelas ya, baik, alhamdulillah. Oke, ada silakan. Yang ihsan ini, yang angkat tangan dulu katanya. Ya, silakan. Jadi yang syarat tadi itu dilakukan saat ihram. Ya. Yang ihsan tadi ya. Supaya tidak ada kewajiban menyembelih ya. Iya, bersyarat. Tadi seperti ucapan di Ba'ah bin Zubair tadi. Kan itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Nah, kan kata Nabi wakuli, coba antum perhatikan di hadis tentang dari Aisyah ya, tentang apa yang dikatakan Nabi kepada di Ba'ah bin Zubair itu. Di halaman berapa itu? Di halaman 51. Apa yang dikatakan Nabi kepada Diba'ah coba? Ucapkanlah. Nah itu, antum lingkar itu kata ucapkan, hanya itu. Hanya dengan ucapan syarat itu. Nah dalam bukan saat dia langsung sakit itu, penangkapan saat tadi saat dia sudah tidak mampu melanjutkan baru mengucapkan ini. Enggak, waktu ihram. Waktu ihram. Ya, kan udah ngerasa agak kurang enak badan gitu ya. Kami pernah itu waktu nganter jamaah
Wah sakit, kami ke rumah sakit ya. Tadi saya ingin minum air panas, susah. Kalau harus ke dapur, ke resto, repot. Kalau malam kan nggak buka, tutup. Gimana tadi? Ya udah Bu, nanti saya carikan. Nah, saya cari termos gitu ya. Saya ke rumah sakit. Nah, dia baru kerasa. Nah, itu tapi di Madinah ya. Besoknya ya, besok Jumat. Habis Jumatnya kita mau berangkat ke Mekah. Belum umroh ya. Ya itu udah disyaratkan aja. Nanti kan itu Kamis malam Jumat waktu itu kalau tidak keliru ya. Besoknya Jumat kita udah mau berangkat meninggalkan Madinah kan. Nah, nanti kan setelah kita mampir di Bir Ali untuk ihram di situ, naik bis tuh. Nah, talbiyah ula itu kan dilakukan di atas kendaraan yang dilakukan Nabi, dan begitu yang seharusnya memang. Kita sudah di atas bis, udah ucapin syarat itu. Gimana bunyinya tadi? Allahumma mahalli haitsu habastani. Itu. Hanya itu saja syaratnya. Jadi tidak ribet. Ya. Misal pas setelah ihram baru merasakan. Nah, itu menyembelih hadyu. Dam berarti nanti caranya menyembelih, kan jadi tambah beban kan. Hanya sebentar, waktunya pas selesai itu tiba-tiba langsung kan. Iya, gitu. Kalau dia waktu talbiyah pertama tidak mengucapkan syarat, ya dia jadi kena kewajiban. Ya itu. Ya, monggo Pak Anwar. Sudah. Yang tertahan ini kalau hajinya haji yang kedua dan seterusnya, berarti tidak perlu umrah. Tidak perlu dikodo ya. Tapi kalau yang haji pertama tetap harus. Iya. Kalau kan ada ya orang hajinya sampai 2-3 kali kan. Itu dia tertahan karena sakit udah aman. Jangan sudah yang kedua ketika selesai gitu ya. Tapi dengan syarat dia waktu ihram mengucapkan tadi syarat. Tapi kalau dia nggak ngucapin syarat harus nyembelih hadyu. Nah, tahalul, iya bedanya di situ. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Berarti amalnya waktu kita agak rasa nggak enak kan, itu mengucapin itu dulu ya. Ya disyaratkan tadi. Ya kalimat ini. Ya kalau kita ngerasa agak kurang nyaman badan kita, ya daripada nanti ambruk pas ibadah umroh betul-betul ambruk kan. Bahkan mungkin belum nyampe ke Mekah di jalan udah ambruk duluan kan. Karena perjalanan kan lumayan. Jauh kan. Nah. Beda dengan di kita kan. Ekstrim di sana. Ya. Nah, kita kan udah tahu ilmunya nih. Suatu saat kalau kita pas umroh gitu, pas kerasa agak nggak enak badan disyaratkan aja. Seperti yang diperintahkan Nabi kepada Diba'ah bintu Az-Zubair itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.